Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak, kita bertemu lagi dalam kegiatan belajar dari rumah. Tetap semangat dan maju terus dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu sampai akhir hayat. Long life education, pendidikan untuk seumur hidup. Bahasa agamanya utlumul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari mulai lahir sampai masuk ke liang lahat. Jadi menurut itu hukumnya wajib ya. Baik anak-anak, sebelum belajar kita baca surat Al-Fatihah. Bibarakatil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tetap jaga kebersihan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat. Sering cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Jangan lupa apabila berpergian menggunakan masker. Jaga jarak, karena selain kita untuk menjaga kesehatan, oleh siapa lagi? Oleh diri kita. Dimulai dari diri kita sendiri. Supaya kita menjadi sehat, keluarga kita jadi sehat, dan lingkungan masyarakat menjadi sehat. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajarannya. Baik, di pembelajaran 4 di tema 2 subtema 2. Tahukah kamu para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Jadi negara kita ini selain berjuang melawan penjajah secara fisik, juga melakukan diplomasi ya. Nah, perundingan, salah satunya melakukan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Kira-kira perundingan apa saja? Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan oleh pertempuran, namun juga dilakukan oleh jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan, seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Romerin, dan konferensi meja bundar atau sering disebut dengan KMB ya. Yang pertama adalah perjanjian Linggarjati. Kalian bisa baca di buku paket ataupun di LKS juga ada. Perjanjian Linggarjati ini terjadi pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947, sekitar 1 tahun ya. 1 tahun kurang lah. Sekitar ya 5 bulanan. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil perundingan yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth Persemakmuran atau disebut negara persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, ini salah satunya gambar dari perjanjian Linggarjati. Ini merupakan dokumen sejarah ya. Jadi setelah merdeka Indonesia tahun 1945, Belanda tidak mau melepaskan begitu saja, karena Indonesia sangat kaya akan rempah-rempah.
Belanda masih ingin menjajah negara kita. Makanya untuk diakui oleh di dunia, maka Indonesia beserta para pemimpin Indonesia melakukan perundingan dan terus berjuang melalui jalur diplomasi, perjanjian, perundingan, bahkan pertempuran sekalipun dilakukan agar negara kita ini benar-benar merdeka. Selanjutnya ada juga perjanjian Renville mulai dari 8 Desember sampai dengan 17 Januari 1948 ya. Ini kurang lebih dari 1 bulan ini ya. Perjanjian Renville ini waktunya. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Perundingan ini mulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 Negara KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijojatmojo. Adapun hasil perundingannya, 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Ini harus ditarik mundur, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Ini perjanjian Renville ya. Ini gambarnya. Ini rapat gambar dokumen negara ya. Selanjutnya, adapun selain itu Belanda sering melakukan pelanggaran, dan Belanda sendiri yang melakukan pelanggaran atas beberapa perjanjian yang dilaksanakan oleh Indonesia dan Belanda. Salah satunya ada pelanggaran perjanjian. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mock akhirnya menyatakan bahwa tidak terkait lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda. Jadi perjanjian Linggarjati tidak diakui ya oleh Belanda. Belanda sendiri yang melanggar perjanjian, sehingga terjadilah beberapa pertempuran. Adapun perjanjian Rumrayen 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum dan Herman van Rooyen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Adapun hasil pertemuan itu, 1. Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilyanya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Ini perjanjian Rumrayen ya. Selanjutnya ada konferensi meja bundar pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949. Sekitar 3 bulan ya, atau 2 bulan, 3 bulan kurang. Adapun hasil dari KMB ini, 1. Belanda mengakui RIS Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan.
Yang ketiga, dibentuk Uni Indonesia Belanda. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, pengambilan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Ini adalah dokumen foto kegiatan KMB, Konvensi Meja Bundar. Artinya meja bundar itu bulat ya. Nah, seperti ini. Ini tepatnya di Den Haag, Belanda ya. Baik. Nah, untuk menampilkan drama tentang persatuan dan kesatuan, saya menggunakan pita merah putih sebagai pengikat kepala dan hiasan. Saya menggunakan pita sepanjang 0,5 meter. Nah, ini kata Ani ya. Saya hanya menggunakan pita 1/4 meter untuk mengikat rambut, sedangkan Dayu memerlukan pita 1,5 meter untuk mengikat rambut dan hiasan lainnya. Nah, berdasarkan dialog di atas, Lani menggunakan pita sepanjang 0,5 meter. Siti menggunakan pita sepanjang 1/4 meter. Dan Dayu menggunakan pita sepanjang 1,2 meter. Siapakah yang menggunakan pita paling panjang? Jelaskan. Coba kita selesaikan ya. Perhatikan anak-anak. Nah, kita jawab saja supaya ada bayangan bagi kalian. Nah, kita jadikan pecahan semuanya ya. Dari 0,5 dan 1,2 kita jadikan pecahan. Lani ini memiliki pita sepanjang 0,5 meter. Diubah menjadi pecahan 5/10. Ingat, ketika di belakang koma itu ada satu bilangan, nah ini maka per 10. Nilai tempat 5 ini di belakang koma per 10. Kalau 0 ini nilai tempatnya satuan. Nah, maka 0,5 ini pecahannya menjadi 5/10. Sudah. Nah, selanjutnya Siti 1/4 ini sudah jadi pecahan. Kita lanjut saja. Dayu 1,2. Karena di belakang koma ini satu bilangan, maka ininya per 10, komanya hilang maka menjadi 12/10. Nilai tempat 2 ini adalah per 10. Nilai tempat 1 ini adalah nilainya satuan, tempat satuan nilainya 1. Jadi untuk 1,2 dijadikan pecahan biasa menjadi 12/10. Lani 5/10, Siti 1/4, dan Dayu 12/10. Semuanya menjadi pecahan. Ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, 5/10 ini kita pindahkan yang punya Lani. Terus yang Siti 1/4, juga yang Dayu menjadi 12/10. Nah, kira-kira mana yang lebih besar? 5/10, 1/4, atau 12/10? Nah, ini masih meragukan ya. Nah, maka dari itu kita samakan penyebutnya dari 10, 4, 10 dengan mencari KPK dari 10, 4, dan 10 yang sudah dijelaskan kemarin. Berapa KPK-nya? Atau kita jadikan, coba kita lihat. Oh, KPK-nya berarti 20. 10 jadi 20, 4 jadi 20, 10 jadi 20. Isi yang atas, itu yang atas. Dari mana yang atas? Kita ke sini. 20 dibagi 10 adalah 2. 2 kali 5, 10. Terus 20 dibagi 4, 5. 5 kali 1, 5. 20 dibagi 10 sama dengan 2. 2 kali 12, 24. Nah, kalau sudah seperti ini, tentunya kita sudah bisa menentukan mana yang paling besar. Pita mana yang paling besar. Ini ya, berarti punya Dayu.
punya dayu. Nah, itu ya, paling besar punya dayu. Nah, kita coba dengan menyamakan dengan pecahan desimal. Coba kita lakukan ya. Lani 0,5. 0,5 menjadi 0,50. Nilai tempat 0 ini adalah per 100. Nilai tempat 5 ini adalah per 10. Jadi di belakang koma ada dua bilangan, berarti ini 50 per 100. Berarti per 100 ya. Punya Lani 0,50. Terus punya Siti 1/4. Kita jadikan pecahan desimalnya menjadi 0,25. Dari mana ini? 0,25 ini. Nah, dari ini. Bisa 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 tidak bisa. Maka tambahkan menjadi 10. 10 dibagi 4. Nah, karena ini 10, maka di atasnya harus 0,2. 10 dibagi 4, 2. 2 kali 4, 8. 8. 10 dikurangi 8 sama dengan 2. 2 dibagi 4 tidak bisa tambah 0, jadi 20. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Ya. Jadi 0,25. Nih, anak-anak. Makanya bagi kurungnya ini harus dikuasai. 1 dibagi 4. Bisa tidak? Bisa. Nanti hasilnya karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, pasti hasilnya 0, ini. Oke. Nah, kalaupun kalian sudah apa? 1/4, 0,25, 1,2, 1/2 adalah 0,50. Ini sebenarnya pecahan yang sederhana ini sebetulnya. Yang dayu 1,20, 0,50, 0,25, 1,20. Berarti yang paling besar adalah dayu. 1, ini 0 ya, 1,20. Bagaimana dengan persen? Kita coba dengan persen ya. Punya Lani 0,5. 0,5 ya ini ya. 0,5 sama dengan 5/10%, itu per 100. 0,5 itu 5/10. Sama dengan kita tulis 5/10-nya. Nah, karena penyebutnya harus jadikan 100 karena persen per 100. Maka 10 kali 10. Di bawah kali 10, maka di atas juga harus kali 10. 5 kali 10, 50. 10 kali 10 sama dengan 100. Maka menjadi 50/100 sama dengan 50%. Baik, anak-anak, sampai di sini paham? Ada bayangan? Ya, silakan bisa diulang-ulang kembali. Yang Siti 1/4 ini nih, 1/4. Kita jadikan persen ya. Penyebutnya kita jadikan per 100 ini. 1/4 itu 1/4. Maka 4 kali berapa? Supaya 100. 4 kali 25. Kalau di bawah kali 25, maka di atas kali 25. 1 kali 25, 25. 4 kali 25, 100 sama dengan 25%. Sekarang yang dayu. 1,2 sama dengan 12/10. Sama dengan, kita tulis saja 12/10. Pas 10 penyebut ini jadikan 100. Kali berapa? Kali 10. 10 kali 10, 100. 12 kali 10, 120. 120/100 itu sama dengan 120%. Jadi yang paling besar adalah kita punya dayu ya. Baik, kita lanjut anak-anak. Nah, sekarang kita membandingkan pecahan dengan tanda lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Tanda ini anak-anak, kadang-kadang suka bingung, ini teh lebih besar atau lebih kecil. Ya, ini teh lebih kecil atau lebih besar. Kadang-kadang bingung. Nah, kalau supaya lebih mudahnya, kita tarik saja dari sini, jadi B. Oh, besar. Dari sini tarik. Oh, jadi K, kecil.
Berarti ini lebih besar dan ini lebih kecil. Kalau sama dengan, Bapak kira sudah bisa ya. Coba kita bandingkan. Contoh yang pertama ya. Nah, 2/8 titik-titik 2/6. Kira-kira yang paling besar apakah 2/8 atau 2/6? Kalau melihat angka, ini melihat angka, ini 2, ini 8, ini 2, ini 6. Oh, pasti lebih besar, Pak, sini. Kita coba ya, kita cari ya, kita buktikan. Apakah benar ini lebih besar atau ini lebih kecil? Coba. Nah, maka kita samakan ini penyebutnya. Nah, samakan penyebutnya ya. 6, 24, 8 jadi 24, 6 jadi 24. 6 ini dari mana? 24 dibagi 8 sama dengan 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. 24 dibagi 6 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Oh, ternyata lebih besar 8/24 daripada 6/24. 2/6 menjadi 6/24. 2/6 menjadi 8/24. Jadi kita sudah tahu. Jadi lebih kecil ya. Nah, lebih kecil, bukan lebih besar. Artinya bilang kalau kalau pusing ini lebih besar atau lebih kecil. Yang penting bilangan yang paling besar yang mau dimakan. Nih, kayaknya ini ingat saja sama mulut buaya ya. Bilangan yang paling besar itu berarti kudu dimakan. Nah, kalaupun tidak hafal lebih besar atau lebih kecil, lebih banyak atau lebih sedikit ya. Paham anak-anak sampai di sini? Contoh 1, mudah-mudahan paham ya. Coba contoh yang kedua. Nah, oh ini desimal ya. 1,3 titik-titik 1,25. Nah, ini juga harus kalian jeli ya. Perhatikan. Kira-kira lebih besar atau lebih kecil? Nah, kita jadikan semuanya per 100 ya. Di belakang koma ini per 10. Kalau per 100-nya berarti 1,30. 1,25. Ini per 100. 5 ini nilai tempatnya. Ini per 10. Jadi jelas kalau pecahan desimal itu sedikit agak mudah lah. Cuma tinggal jadi saja. Yang membedakan di belakang koma ini besar. Nah ini ya. Nah ini 2, ini 3. Kalau ke belakangnya, kalau sama misalkan lihat aja angka yang berikutnya. Ini 3. Kalau 1 dengan 1 sama. Oh, sekarang 3 dengan 2 lebih besar mana? Oh, lebih besar 3. Berarti ini lebih besar ya. Ini mau dimakan aja bilangan yang paling besar. Sampai di sini untuk pecahan desimal anak-anak. Paham? Oke ya, mudah ya. Jadi tidak usah pusing-pusing. Kalau masih belum mengerti silahkan putar lagi videonya biar lebih paham. Sekarang kita contoh yang ketiga. 130%, titik-titik 125%. Lebih besar mana? Yang pasti lebih besar. Itu sudah jelas ya. Pasti lebih besar. 130% lebih besar dari 120%. Untuk membandingkan pecahan dengan tanda lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan, kira-kira anak-anak sudah paham? Paham ya? Mudah-mudahan kalian paham. Kita lanjut. Nah, mengurutkan bilangan. Contoh, urutkan bilangan di samping dari yang terkecil. Bilangan manakah itu? 60%, 0,8, 6/12, dan 0,25. Baik, anak-anak. Ya, dan 3/4. Urutkan dari yang terkecil ya. Kira-kira mana bilangan yang paling kecil? Apakah 60? Apakah 0,8?
6/12, 0,25 atau 3/4. Baik, kita jawab. Coba agar lebih mudah kita jadikan semuanya jadi pecahan desimal supaya bilangannya bisa kelihatan. 60% itu sama dengan 0,60 ya. Terus sekarang ini yang 0,8. 0,8 ini jadikan 0,80. Kalau ini per 10, kalau ini per 100. 8 ini per 10, kalau 0 ini per 100. Sama ya. Terus yang 6/12. 6/12 kita jadikan pecahan desimal. 6/12 sama dengan 6. Kita tulis. Kita sederhanakan dulu supaya lebih mudah. 6/12 dengan mencari EPB. EPB dari 6 dan 12 adalah 6. Ya. 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 adalah 2. Jadi kalau menyederhanakan pecahan, ini cari EPB-nya ya. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Jadi 6/12 itu adalah 1/2. Kita jadikan pecahan desimal. Pindahkan ke sini. Ya, kita jadikan 100 per 100 ya, supaya sama-sama yang tadi. Berarti kali 50. 2 kali 50 sama dengan 100. 1 kali 50 sama 50. Jadi 50 per 100 itu sama 0,50. Sudah ya. Sekarang 0,25 kita tulis. Yang satu lagi adalah 3/4 sama. Ya, kita jadikan per 100. 3/4 ini kita jadikan 100. Penyebutnya jadi 100. Berapa kali berapa supaya 100? Berarti 4 kali 25 sama dengan 100. Kalau di bawah kali 25, maka di atas kali 25. 3 kali 25 75, 4 kali 25 175 per 1 sama dengan 0,75. 5 ini per 100, 7 ini per 10. Jadi 0,75 adalah 0,75 per 100 ini ya, 0,75. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Jadi urutannya adalah yang pertama 0,25 ya, ini yang paling kecil. Yang kedua adalah betul 0,50 yang ini ya. Yang ketiga adalah 0,60 ini ya. Nah, yang keempat adalah 0,75 ini ya, 75. Yang terakhir 0,80 yang ini. Jadi urutannya mulai dari 0,25, 6/12, 60%, 3/4, dan 0,8 dari yang terkecil. Sampai di sini anak-anak paham? Mudah-mudahan kalian paham ya. Baik, kita lanjutkan. Oh, ada tugas selesai. Berarti tinggal kalian kerjakan tugas pada buku paket halaman 82 sampai 83. Nomor 1, bandingkan bilangan berikut dengan menggunakan tanda lebih besar atau lebih kecil. Kalian tulis lagi di buku tugas kalian. Sekarang yang nomor 2, urutkan bilangan pada tabel tersebut dari yang terkecil hingga terbesar. Ini ya, urutkan kembali. Yang ketiga adalah urutkan bilangan berikut dari yang terbesar hingga terkecil. Ini ya, urutkan. Terima kasih. Selamat mengerjakan.